Yang pertama itu terdapat dua muatan titik yang saling terpisah. Kedua muatan tersebut memiliki besar Q1 sama dengan 26 μcoulomb dan Q2 sama dengan negatif 47 μcoulomb. Nah, jika keduanya terdapat gaya listrik statis sebesar 5,7 N, berapa jarak antar keduanya? Nah, ini masih basic banget ya, teman-teman. Jadi, pasti kalian pada inget kan ya yang buat rumus apa namanya, kita di sini langsung pakai persamaan hukum kolom. Kan di sini udah diketahui nih buat gaya kolomnya sekian, Q1-nya sekian, Q2-nya kesekian. Jadi kita tinggal nyari R-nya aja. Nah, mungkin kalian ingat rumus yang kayak gini, persamaan gaya kolom, gaya sama dengan konstanta dikali sama Q1. Q1 itu muatan satunya dikali dengan Q2. Bentar. Q2 dibagi sama R-nya. Nah, di sini karena yang dicari R-nya, jadi nanti bisa langsung R sama dengan berarti akar dari si F-nya berarti akar dari K dikali Q1 kali Q2 dibagi F gitu ya. Buat konsepnya kira-kira kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil dicoba aja. Ini aku mungkin nggak sampai ke jawaban akhirnya karena nanti nggak cukup waktunya. Nah, bentar. Nah, mungkin di sini langsung aja nih, misal buat mencari R-nya itu sama dengan akar dari K dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi sama F-nya. Nah, kita tinggal masukin aja konstanta dari hukum kolom ya, kalau nggak salah sekitar 8,9 kali 10 pangkat 9 kalau nggak salah ya. Nah, itu langsung dimasukin aja. Terus buat Q1, muatan satunya itu 26 dan Q2-nya itu 47 dibagi sama F-nya. F-nya udah diketahui di sini nih, gaya di sini ya, 5,7. Jadi nanti udah langsung ketemu hasilnya berapa, mungkin kalian bisa sambil dihitung aja. Nah, kita lanjut aja ke nomor berikutnya, nomor 2. Ini aku hapus dulu, clear dulu ya. Bisa sambil di SS juga atau sambil dicatat juga. Karena mungkin ini bakal ngebantu banget ya buat besok, teman-teman. Nah, selanjutnya itu nomor 2. Pada gambar di bawah, terdapat 3 partikel bermuatan yang sejajar. Ini ada 3 sejajar pada sumbu X. Partikel 1 dan 2 diam di tempat atau tidak bergerak. Sedangkan partikel 3 bebas untuk bergerak sepanjang sumbu X. Nah, namun total gaya listrik statis yang terjadi pada partikel 3 disebabkan oleh partikel 1 dan 2 itu adalah 0. Jadi total gaya listrik statis yang ada di 3 ini adalah 0 gitu. Dan jika L23 ini, L23 sama dengan L12, kita harus menentukan rasio Q1 per Q2-nya. Berarti kita bisa menganggap kalau arah kanan itu sebagai positif ya berarti ya. Ya, berarti untuk menentukan, pertama kita harus menentukan total gaya pada Q3-nya dulu nih. Nah, ini kan kita harus menentukan rasio Q1, Q2. Nah, berarti kita harus menentuin dulu total gaya pada Q3-nya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa kayak gini. F3 berarti sama dengan F1 F13 di jumlah sama F23 gitu. Nah, kemudian dari F ini ya, F3 ini kita substitusi ini F13 sama F23-nya. Gimana? Nah, buat mencari F kan seperti biasa yang tadi di nomor 1. Berarti konstanta dikali Q1 kali Q3 dibagi sama jarak gitu kan. Nah, jaraknya sedangkan jarak di sini menggunakan L nih gitu. Nah, berarti kalau F13, F1 sampai 3, L-nya itu L keseluruhan ini. Berarti L keseluruhan dari L1, L2 ditambah
L2, L3. Berarti bisa kita tuliskan konstanta dikali Q1 muatan 1 dikali muatan 3 dibagi sama, nah karena 1 giga berarti L1 2 ditambah L2 3, berarti L1 2 ditambah sama L2 3. Maaf ya kalau tulisannya agak nggak jelas. Terus nah ditambah sama F23 nih, F23 sama, buat mencari F itu kan Q1, K dikali Q1, berarti Q2 sama Q3. Berarti konstantanya dikali Q2 dikali Q3. Nah, karena F-nya itu dari 2 ke 3, berarti yang digunakan adalah ini, apa namanya? Dari titik 2 ke titik 3 aja, berarti L23. Berarti L23. Oh ya, ini jangan lupa buat jaraknya itu dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan, terus yang sebelah sini juga dikuadratkan. Terus yang nomor 1 tadi juga begitu. Lupa nulis kuadratnya. Nah, mungkin nanti bisa langsung dihitung aja berapa hasilnya. Nah, setelah itu, kalau kalian udah kayak gini, nah nanti ini mungkin kalau ada variabel-variabel yang bisa dicoret, bisa langsung dicoret. Kalau misal angkanya sama atau gimana gitu ya. Nah, setelah itu nanti bakal ketemu nih hasilnya berapa. Itu buat apa namanya nomor 2 ini. Ntar udah ketemu hasilnya berapa, udah kita bisa langsung nentuin rasio dari Q1 per Q2-nya gitu. Jadi nanti kalian hitung dulu nih ini. Ntar sisa Q1 sama Q2-nya gitu. Ntar tinggal ini aja dimasuk-masukin aja kalau di sini. Ntar bisa kalian ini ya. Ini aku nggak sampai ke hasil akhir karena nanti waktunya nggak cukup. Nah, gimana teman-teman? Paham nggak yang nomor 2 ini ya? Ini kan ada persamaan kayak begini nih. Nah, berarti di F3-nya ini kita isi berapa? Kita isi 0, karena tadi udah dijelasin karena total gaya listrik statis yang terjadi pada partikel 3 adalah 0. Berarti nanti 0 sama dengan persamaan ini gitu ya. Nah, gitu aja teman-teman buat nomor 2 ini. Masih lumayan simpel ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke nomor 3. Oke, aku hapus dulu notatnya. Nah, kita langsung ke nomor 3. Nomor 3. Pada gambar di bawah, partikel 1 yang bermuatan 1 mil kolom, positif ya, positif 1 mil kolom, dan partikel 2 yang bermuatan negatif 3 mil kolom berada terpisah dengan jarak L, yaitu 10 cm pada sumbu X. Terdapat partikel 3 dengan muatan Q3 yang belum diketahui yang ingin diletakkan pada sistem tersebut. Jika partikel 3 harus memiliki total gaya listrik statis sama dengan 0, di manakah partikel 3 harus diletakkan? Nah, berarti gini teman-teman, konsepnya kalau kayak gitu ini agak panjang ya berarti ya. Coba sambil dibaca, sambil dipahamin dulu ya soalnya. Nah, berarti kalau kayak gini, partikel 3 itu nggak mungkin nih kalau diletakkan di tengah-tengah antara partikel 1 dan 2, karena kedua partikel ini memiliki tanda muatan yang berbeda. Pasti kalau muatannya berbeda kan akan bergerak ke salah satu sisi nih. Nah, ini yang satunya positif, yang titik 1 positif, titik 2 partikel 2-nya negatif. Jadi nggak bisa kalau ditaruh di tengah-tengah, karena nanti akan saling berlawanan gitu ya, arahnya berlawanan gitu kan, pasti akan bergerak ke salah satu sisi. Ini kepencet. Bentar. Nah, jika partikel 3-nya itu diletakkan di sebelah kanan, berarti di dekatnya partikel 2 ya. Nah, berarti bisa aja itu terjadi posisi yang setimbang gitu. Atau tidak terdapat posisi yang setimbang, itu tergantung ya. Nah, kalau dari kasus ini, kalau diletakkan di titik kedua, di sebelah kanan titik kedua, jadinya tidak setimbang karena
besar muatan partikel 2-nya itu lebih besar dari partikel 1. Kan yang tadi partikel 1 cuma 1 tuh, 1 mil kolom. Sedangkan partikel 2, 3 mil kolom gitu. Nah, jadi yang paling memungkinkan itu jika partikel ketiganya itu diletakkan di sebelah kiri, karena nanti biar seimbang gitu. Seimbang antara sisi kiri dengan sisi kanan gitu. Kan yang satu kan 1 mio kolom, yang satu 3 mio kolom. Jadi kalau misal di sebelah partikel 1 ini ditambah partikel lagi, itu memungkinkan ininya tuh apa namanya? Jadi setimbang gitu. Nah, jadi nanti kita harus mencari dulu gaya totalnya. Gaya total seperti biasa. Jadi ada, misal aku taruh di sini titik 3. Nah, berarti buat gaya totalnya itu sama kayak cara nomor 2 tadi tuh awal-awalnya ya. Berarti sama kayak tadi. Jadi buat gaya total berarti gaya yang ada di F3. Berarti F3 sama dengan benar-benar persis sama yang tadi. Nah, berarti sama dengan Q dikali Q1 sama Q3 nih, dikali Q3. Nah, buat L-nya berarti berapa nih? Berarti buat L-nya kan dari 1 ke 3. Kita asumsiin jadi ini ya, jadi L13 gitu kan. L13 kuadrat. L13 kuadrat. Terus berarti di sini kita juga harus ini di jumlah atau dikurang nih kira-kira teman-teman. Ada yang tahu nggak? Kalau dari yang nomor 2 tadi kan dari F13 di jumlah F23 nih. Karena untuk mencari gaya total. Nah, kalau di sini kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, ini kan sebenarnya di jumlah ya, karena namanya juga gaya total. Cuman di sini di bagian Q1-nya itu ada negatifnya. Berarti nanti di sini juga bakal negatif juga di sini ya. Jadi nanti langsung aja kita masukin K-nya, konstantanya dikali Q2 kali Q3 dibagi sama, nah buat L-nya ini berarti L-nya dijumlah ya. Dari L12 dijumlah L13 gitu. Berarti L12 ditambah L13. Ntar dikuadratin ya. Nah, gitu. Nah, ntar udah ketemu tuh. Berarti dengan L12-nya ini kan udah diketahui ya, 10 nih. Udah diketahui 10. Berarti dan buat L13-nya ini diasumsikan positif aja kali ya. Berarti soalnya kan cuman jarak ya, cuman jarak nggak ada yang negatif. Berarti gaya total tersebut bisa disama dengan kan 0 gitu. Kemudian buat konstantanya kan sama nih, buat K-nya kan sama, jadi memungkinkan buat kita coret. Jadi K-nya itu bisa dicoret. Terus apalagi nih yang bisa dicoret kira-kira? Q3. Q3 juga bisa dicoret. Terus apalagi ya bisa dicoret? L-nya. L ininya. L13 enggak. Udah, ntar kayak gini jadinya ya. Ini pasti sama dengan 0. F3-nya ini sama dengan 0 gitu kan karena apa namanya ntar yang dicari yang di titik 3-nya ini. Oke, ntar tinggal dimasukin aja angka-angkanya juga. Ntar. Nah, ini mungkin bisa sambil kalian cari dulu nih. Nanti kalau udah ketemu hasil L13-nya, kan ini kita mencari ini ya, di manakah partikel 3 harus diletakkan. Berarti di sebelah kiri partikel 1. Nah, cuman kita nggak tahu nih jaraknya berapa gitu kan, berapa titik dari partikel 1. Nah, nanti kalau udah ketemu nih, kalian ngitung L13-nya, nah, berarti ntar L13-nya itu kan adalah jarak antara Q3 dengan Q1 nih. Berarti posisi Q3-nya itu adalah sekian jawaban tadi itu. Berarti
bisa diasumsikan kalau ini ya, apa namanya, Y-nya 0, nah X-nya yang kalian ketahui tadi itu. Berarti ntar berapa, koma, Y-nya berapa gitu, X, koma, Y berapa gitu. Ntar cuma gitu aja. Gimana, ada yang masih bingung nggak sejauh nomor 1, 2, 3? Ini masih hukum kolom biasa sih. Gimana? Ada yang mau bertanya? Kak izin bertanya Kak. Oke, silakan. Itu kan tadi negatifnya dari itu kan karena Q2-nya -3 itu. Ya, gimana? Nah, berarti Terus? nanti pas masukin Q2-nya nggak usah pakai negatif lagi kan? Ya, karena di sini nantinya bakal ini harus positif ya. Harus positif semua. Sama aja nanti harus dimutlakin dulu gitu loh. Kalian pernah dapat nggak materi di kelas? Dapat lah ya. Ini semua nanti pasti dimutlakin soalnya. Gitu, gimana? Sudah Kak, makasih. Oke. Gimana, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau belum ada, aku lanjut ke nomor 4. Mungkin ya. Atau udah ada gambaran. Kalau udah ada gambaran, aku bakal lanjut ke materi berikutnya nih, biar dapat semua materinya. Ini buat ngingat-ngingat buat yang hukum kolom ya. Diingat-ingat dulu. Oke. Mungkin bisa sambil dicatat dulu atau gimana, teman-teman. Ini aku tunggu 2 menit ya buat teman-teman sambil nyatat atau sambil ngitung. Ntar kita lanjut ke yang berikutnya. Ngomong-ngomong, menurut kalian materi yang sebelum UTS ini apa yang susah? Materi apa? Atau gampang semua? Hmm. Oke, kita tunggu sampai 1 menit lagi buat sambil mencatat. Ini kalau mungkin dari aku ada kesalahan rumus atau kesalahan substitusinya atau gimana konsepnya yang kurang tepat, gimana, terus kalian tahu gitu juga nggak masalah nih, dibilangin aja ke akunya. Saya aku juga udah lama nggak fisika dasar 2 ya, ya nggak apa guys. Masih Kak izin bertanya. Oke, boleh silakan. Nilai L12 itu yang 10,0 cm. Ya betul, ini ya. Ini kan diketahui nih L10 nih sini, ya kan? Iya. Kalau yang L13, Nah, L13-nya ini yang dicari gitu. Soalnya kan kita disuruh nentuin di mana kita naruh partikel tiganya kan. Nah, kita tadi asumsiin di sebelah kiri. Karena apa? Biar seimbang gitu. Karena yang partikel 1 itu nilainya cuma 1 μ², cuma 1 gitu kan. Sedangkan partikel 2 itu 3 μ² alias lebih besar gitu kan. Nah, berarti kalau kita taruh di sebelah kanannya partikel 2 nanti jadi nggak setimbang karena lebih besar yang sisi kanan ya. Jadi kita harus mencari kesetimbangannya, yaitu di bagian sebelah kiri partikel 1. Nah, tapi kita belum tahu nih jaraknya berapa dari partikel 1 gitu. Jadi harus dicari. oke Kak, terima kasih. Oke. Ada yang masih bingung lagi nggak? Semangat guys. Kalau masih bingung ditanya aja ya, soalnya besok UTS banget nih. Yang masih bingung selama perkuliahan juga. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut ke soal berikutnya kali ya. Ke materi berikutnya. Materi berikutnya tuh apa ya? Bentar. Bentar aku stop share dulu. Materi berikutnya. Dan listrik, bener nggak? Bener ya, dan listrik ya? Oke, langsung aja kita masuk. Paling ini ada berapa soal ini ya?
Ini kan ada 6 soal. Paling nanti kita ambil 3 soal gitu kali ya. Atau kalian mau request nih, mau nomor berapa aja nih gitu. Yang kelihatannya susah. Biasanya nomor 1 yang paling gampang, nomor 2 rada-rada. Gitu kan. Nah, boleh request nih, misal mau request teman-teman. Kita masuk ke nomor 1 dulu aja kali ya buat pemanasan nih. Oke, aku yang annotate dulu. Nomor 1. Pada gambar di bawah terdapat 4 partikel bermuatan Q1. Q1 yang mana? Yang ini. Itu positif 10 μcoulomb. Sedangkan Q2 itu negatif 20 μcoulomb. Sedangkan Q3 itu positif 20 μcoulomb dan Q4 itu negatif 10 μcoulomb. Yang terpisah seperti pada gambar dengan A-nya, berarti A-nya buat jaraknya ya, itu 5 cm. Kemudian tentukan resultan medan listrik di tengah-tengah segi 4 tersebut. Dapat notasi vektor satuan. Tersebut dapat notasi vektor satuan. Berarti kita harus nentuin vektor satuannya ya. Bagaimana nih? Oke. Berarti dengan menggunakan persamaan medan listrik dulu ya. Di tengah-tengah segi 4 nih. Di tengah-tengah segi 4. Berarti di tengah-tengah sini ya. Bentar. Nah, sini. Nah, langsung aja buat medan listrik sendiri, ada yang ingat nggak rumusnya gimana? Ada yang ingat? Ya langsung aja ya. Nah, buat medan listrik sendiri kayak gini nih rumusnya. Mungkin kalian bisa sambil diingat-ingat. Sama dengan sigma K Q1. K Q1 per jaraknya dikuadratin. Nah, R vektor gini ya. Nah, vektor E-nya adalah vektor yang E ini ya. Vektor yang E ini adalah vektor 2 dimensi. Bentar-bentar. Aku pakai warna lain biar nggak bingung. Nah, vektor ini tuh adalah vektor 2 dimensi, sehingga kita perlu analisis per dimensinya dulu nih untuk sumbu X. Nah, tapi tandanya kan belum di sini tandanya nggak terlalu diperhatikan ya. Jadi langsung aja kayak untuk pertama itu kita ke sumbu X dulu. Misalnya di sini sumbu X. Sumbu X. Sumbu X. Pakai warna merah ini. Nah, buat sumbu X sendiri, rumusnya tuh sama sebenarnya ya. Sama rata-rata tuh emang kayak begitu aja. Nah, gini. Buat medan listrik di sumbu X-nya, berarti sama dengan masukin yang dari sini tadi nih, berarti. Dari, kan ini kan ada 4 muat partikel ya, 4 partikel. Berarti di sini tuh ini dari dari partikel 1, dimulai dari partikel 1 sampai ke 4 gitu. Di sini sampai ke 4 gitu ya. Nah, dari sigma KQ per R kuadrat 1 sampai ke 4. Berarti nanti harus dijumlah semua gitu. Jadi gini jadinya. Karena nilai konstanta sama semua, berarti kita taruh di luar kurung. Ini bentar, mouse-nya nggak enak banget guys. Dalam kurung. Nah, langsung aja kita masukin Q per R kuadrat. Nah, kayak gini. Q per R kuadrat. Nah, Q-nya ini Q1 gitu. Q-nya Q1 dijumlah sama Q2 per R kuadrat. Nah, dan seterusnya sampai Q4 gitu. Karena di sini ada 4 partikel. Nah, nanti karena di sini dia dari sumbu X ya, dari sumbu X gini, dan titiknya itu ada di sini, berarti dia ada kayak, apa namanya, ini ada sudutnya gini kan. Nah, aku gambar yang bagus. Jelek banget. Nah,
karena dia sumbu X-nya kan gini. Nah, sedangkan titiknya di sini, berarti dia memungkinkan ada sudut di sini. Nah, di sudutnya di sini, karena di situ berarti berapa? 45 ya, 45 derajat. Berarti nanti setelah Q1, Q2, Q3, Q4, dikalikan sama cos 45 derajat. Gitu. Karena dia berada di sumbu X ya, berarti pakai cos. Nah, udah nanti kalian tinggal hitung aja tuh buat ininya. Udah, ini buat persamaan pertama ya. Langsung dimasukkan aja angka-angkanya nih. Q1 berapa, Q2, terus R-nya kan A nih. R-nya kan A ya. A ini ya. A ini. Nah, udah. Terus apalagi? Oke, ini udah buat sumbu X-nya udah. Sengaja kita lanjut ke sumbu Y. Ke sumbu Y. Bentar, pakai warna biru. Ke sumbu Y. Sumbu Y. Nah, konsepnya tuh sama sebenarnya sumbu Y ya. Sumbu Y sebenarnya sama aja sih. Nggak jauh beda juga. Tinggal kalian ini aja nanti. Apa namanya? Kayak gini, sama persis kayak sumbu X. Jadi kayak sumbu Y, X, Y berarti sama dengan K dikali Q1 per R kuadrat ditambah Q2 sampai Q4 dan seterusnya. Nah, ntar juga sama karena dia apa namanya di sini ya. Cos di sini ada memungkinkan ada kemiringan juga. Berarti dia nanti juga ada sudut tuh 45 derajat. Tapi kira-kira cos apa sih ya kalau di SIMB? Nanti sama ya. Sama pakai cosnya juga. Cos 45 derajat. Cos 45 derajat. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal langsung aja disubstitusikan, angka-angkanya dimasukkan yang udah diketahui tuh, dan tanda-tandanya juga diubah sesuai dengan arah-arah medan listrik dari masing-masing muatan ini, guys. Tergantung sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi kalian tinggal masukin aja tuh, misal di sumbu X, Q1-nya dimasukin positif 10, dan Q2-nya, Q3, Q4, dan seterusnya. Ntar kalau udah kayak gitu udah ketemu nih notasi vektor satuannya buat sumbu X, Y-nya. Tinggal masukin aja kok. Dan di sini kayaknya ini ya, kan apa namanya, di bagian Q1 ini kan dia berada di sumbu Y. Sedangkan Q berapa nih? Q4, muatan 4 dia ada di titik 0 ya, berarti 0,0. Terus enggak juga 0,0 ya. Tadi langsung dimasukin aja Q4-nya berapa nih? Q4-nya negatif 10. Terus apa namanya? Q3-nya berapa? Plus 20. Ntar kalau masukin disesuaikan sama arah sumbu XY-nya juga. Jadi angka-angkanya dimasukkan, terus tanda-tandanya juga diubah sesuai sama arah-arah medan listrik oleh masing-masing muatan nih. Berarti tergantung sama sumbu XY-nya. Gimana, masih bingung nggak? Kayaknya masih bingung ya. Untuk sudutnya itu dapat dari mana ya, Pak? Oke, sudutnya dapat dari mana? Nah, ini kan kita disuruh menentukan resultan medan listrik di tengah-tengah segi 4. Kita asumsinya kayak gini ya berarti ya. Coba kita gambar. Ih, jelek banget. Diagonalnya. Gini ya. Nah, astagfirullah, bentar. Aku hapus dulu. Ini nggak hapusnya. Bentar. Gini ya. Kita misal gambar diagonalnya dulu. Kayak gini kan jadinya. Udah lurus banget. Nah, ini kan di tengah-tengah. Nah, otomatis kalau dia kayak sudut kayak gini kan kalau utuh kan antara sumbu X sama sumbu Y gini kan 90 derajat. Berarti kalau kayak gini kan 45 derajat gitu. Gimana? Paham, nggak paham. Terima kasih. Oke, gitu aja ya buat sumbunya. Apa namanya? Buat sudutnya.
Kalau ada yang bingung, coba ditanyain dulu, guys. Kak, izin tanya, Kak. Oke, silakan. Muatannya itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Berarti arahnya itu kan bakal beda. Itu ada pengaruhnya nggak, Kak? Ya, jadi itu kan ada positif, ada negatif. Nah, itu disesuaikan lagi sama arah-arah medan listrik di partikel-partikel ini loh. Ini kan ada yang X, ada yang Y. Nah, itu juga disesuaikan gitu. Jadi berpengaruh arah-arahnya. Gimana? Baik, terima kasih, Kak. Oke, kayaknya ada. Ini sambil dicatat dulu mungkin ya. Sambil menghitung juga boleh. Untuk soalnya diunduh di mana ya, Kak? Mungkin nanti ini aja kali ya. Soal sama jawabannya sama solusinya aku coba kasih ke drive gitu kali ya. Baik, Kak. Terima kasih. Kira-kira gimana kalau nanti? Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut. Soal berikutnya. Ke nomor 2 kali ya. Kalau nomor 2 ini kayaknya lebih gampang dari nomor 1 nih. Jadi kayaknya nggak usah deh nomor 2. Cuman ini aja. Pada gambar di bawah terdapat 2 partikel bermuatan Q1 sama dengan min 5 Q dan Q2 sama dengan plus 2. Di mana? Sama dengan 0 pada gambar tersebut. Nyatakan lokasinya dalam L. Yaudah kita bahas aja deh. Daripada bingung. Oke, kita bahas aja. Bentar. Nah, pada gambar di bawah terdapat 2 partikel bermuatan Q1 sama dengan negatif 5 dan Q2 sama dengan positif 2. Di manakah lokasi medan listrik sama dengan 0 pada gambar tersebut? Nyatakan lokasinya dalam L gitu. Nah, berarti masih ingat kan ya buat rumus medan listrik yang tadi, berarti ntar E1 sama dengan E2. Karena ini kan ada 2 partikel gitu ya. Oke. Dan kedua muatan kan memiliki tanda yang berbeda. Berarti tidak mungkin dong lokasinya ada di tengah-tengah kayak yang tadi tuh yang di materi pertama yang kita bahas. Nah, berarti memungkinkannya itu kan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di kiri itu gini, karena kayak konsepnya kayak tadi. Q1-nya itu kan ada 5 kolom ya. Itu apa ya? 5 kolom. Sedangkan di Q2-nya itu 2. Berarti kan kalau di sebelah kiri kurang setimbang ya. Karena lebih besar jadinya. Berarti yang memungkinkan itu ada di sebelah kanan, biar seimbang. Nah, berarti kita harus meninjau medan magnet di bagian ini nih, di bagian X-nya ini kan, untuk mencari L-nya juga. Nah, kayak gini tadi. Terus langsung aja kita masukin rumus masing-masingnya. Berarti untuk medan listrik muatan 1 itu konstanta dikali Q1 per L ya berarti ya. Berarti L kuadrat. Gitu kan? L kuadrat. Sedangkan buat di E2 berarti sama dengan K Q2 per, nah pernya ini gini. Kita asumsiin gini. Sepanjang garis Q1 sampai Q2 ini kan L. Terus kita tadi kan ngeasumsiinnya partikel 3-nya itu ada di sebelah kanan Q2. Berarti kita coba giniin. Ada garis, misal di sini ada Q3. Ini ada Q3. Nah, berarti garis merah ini kita asumsikan X gitu. Berarti untuk mencari,
Ya benar, kita asumsikan X. Berarti untuk di bagian E2-nya ini jaraknya itu adalah X, X-nya dikurangin sama L-nya gitu. Dikurangin L, dikuadratin. Oh iya, aku ada yang salah ternyata. Yang E1 ini berarti konstanta dikali Q1 per... Nah, ini kan aku L2 nih, ini bukan L2. Kalau L kan cuma sampai ke partikel 2, dan sedangkan kita sampainya ke yang partikel 3. Berarti buat jaraknya yang Q1 ke Q3 ini adalah X gitu ya. Udah X aku hapus dulu. Berarti adalah X kuadrat. Nah, gini. Nanti kalian tinggal masuk-masukin aja nih. Q1-nya, konstantanya bisa dicoret ya. Pasti bisa dicoret. Terus Q1-nya dimasukin. Terus X kuadratnya. X kuadrat kan belum diketahui ya. X kuadrat belum diketahui. Terus K-nya bisa dicoret, Q2-nya dimasukin, plus 2. Terus X-nya belum diketahui, dikurangi L kuadrat. Ntar tinggal dimasukin aja nih, kayak gitu tuh ya. Tinggal dimasukin aja. Ntar paling jadinya gini. Berarti jadi X sama dengan X sama dengan L per berapa ya? Ntar harus masukin ininya dulu, tapi apa namanya? Masukin si Q1, Q2-nya dulu, baru bisa dapat persamaan setelahnya gitu. Ntar kalian tinggal masukin aja tuh dari hasilnya ini ya. Ntar ketemu persamaan nih, udah ketemu persamaannya, udah nanti ketemu hasilnya berapa, jaraknya berapa gitu. Nah, itulah posisi medan listriknya gitu. Ini masih mirip-mirip sih sama pembahasan materi yang pertama tadi. Jadi harusnya masih bisa ya. Cuma nentuin di mana letak posisinya. Karena yang tadi malah lebih ribet. Ini lebih ini. Mungkin ada yang mau nanya dulu nggak? Berarti ini nggak pakai yang dikurang itu ya, Kak? Pakai apa? Sudah paham, Kak, sudah paham. Oke. Sorry ya, bisa aku tinggal. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Coba ada yang mau request nggak? Mau nomor 3 atau berapa nih? Coba dibaca dulu. Yang kira-kira susah gitu.
Oke, mungkin aku coba ke yang nomor 4 ya, soalnya yang nomor 3 juga mirip-mirip sama yang soal sebelumnya, jadi nggak jauh-jauh banget. Cuman dia kayaknya perlu ini nantinya. Oke, udah sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita mungkin coba ke yang nomor 4 deh. Nomor 4 nih kayaknya rada bingung. Nah, terdapat sebuah permukaan segi 4 seperti pada gambar di bawah. Diketahui panjang sisi segi 4 tersebut adalah 3,2 mm. Permukaan tersebut dipengaruhi oleh medan listrik dengan besar sama dengan 1800 dengan sudut sama dengan 35 derajat relatif terhadap arah normal permukaan tersebut. Arah normal tersebut mengarah keluar permukaan bidang segi 4. Lalu hitunglah flux listrik yang melewati permukaan tersebut. Kita mencari flux listrik. Berarti ya. Bener nggak sih? Bentar. Nah, oke, langsung aja. Nah, untuk bentar. Kita coba gambar kali ya biar nggak bingung. Kurang ke bawah. Coba gambar. Nah, untuk vektor area di bagian mana ya? Nah, aku coba gambar kayak gini nih. Gambar di arah lainnya, gini aja. Ini naik banget. Bentar. Nah, kayak gini. Terus ntar juga ada ini kan kita meninjau dari ini ya, dari gambar bidang datarnya ini. Cuman kita coba ilangin dulu bidang segi 4-nya biar nggak bingung. Nah terus arahnya itu ke bawah, arahnya dari sini ke bawah gini. Bentar nggak lurus. Arahnya gini. Nah terus ada keterangan nih. Permukaan tersebut dipengaruhi oleh medan listrik dengan besar E. Nah, berarti medan listriknya tuh di arah sini, guys. Di arah yang masuk ini. Ini berarti sama dengan 1800. Nah, 800. Sedangkan di sini tuh ada sudut theta sama dengan 35 derajat relatif terhadap arah normal permukaan bidang tersebut. Berarti untuk tetanya itu ini ya, dari sini. Nih. Nah, kayak begini kira-kira. Kalau dia relatif dari arah permukaan normal, arah normal. Ini kan diketahui ya, arah normalnya ke atas, gaya N-nya. Gayanya ke atas. Nah, berarti di sini kita bisa ini langsung pakai buat flux, buat mencari flux, pasti kalian juga udah dapet ya. Buat flux sama dengan E atau medan listrik dikali sama A vektor. Bentar. Nah, A vektornya ini kan karena sudutnya di sini ya, 35 derajat. Nah, berarti A-nya juga di sini. A-nya juga di sini A vektornya nih. Terus E vektornya juga di sini karena dia ini ya tergantung gambar di sini nih yang kita lihat nih. Sini juga ada apa namanya keterangan tetanya di sini juga kan ini 35 derajat gitu. Nah, terus kita coba gambar di sini, terus kita gini, buat flux sama dengan kan medan listrik dikali A-nya, dikali sudutnya itunya. Berarti buat E-nya diketahui ntar berapa, sedangkan
buat A-nya itu kan dia ada kemiringan, ada sudutnya. Berarti nanti E dikali E vektor dikali A cos theta gitu. A cos theta. Karena dia ada sudutnya. Kalau dia nggak ada sudut, baru dia nggak pakai cos theta. Nah, perlu diperhatikan bahwa sudut A vektor dan E vektor itu adalah 180 derajat dikurangi 35 derajat. Kenapa? Karena ini kan sudut keseluruhannya kan apa namanya dari sumbu X ke sumbu Y dari salah dari apa namanya gaya apa ya namanya dari ke bawah dari ke bawah sampai ke gaya normal ke atas itu kan 180 derajat ya. Maksudnya kayak gini. Nah, kayak begini kan 180 derajat nih. Bentar. Nah, itu kan 180 derajat. Berarti untuk apa namanya? A vektor dan E vektornya itu nanti 180 derajat dikurangi 35 derajat. Dikurangin ini theta yang udah diketahui. Jadi didapatkan itu berarti berapa? 145 derajat. Nah, berarti itu yang jadi cos theta-nya nanti buat di fluxnya nanti gitu. Jadi bukan si 35 derajatnya ini karena dia cuman ini gaya normal yang relatif terhadap arah permukaannya gitu. Sedangkan yang di sini itu adalah A vektornya yang di mana dia tuh mempertimbangkannya dari keseluruhan bidang segi 4 ini gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin aja E-nya dikali sama cos theta-nya berarti kan yang tadi itu 145 derajat gitu. Karena A-nya diketahui nggak di sini? Nah, A-nya ini ya 3,2 ini ya. Diketahui panjang segi 4. Oh, ini panjangnya. Ini panjangnya berarti kalian harus mencari A-nya. A-nya kan berarti luas segi 4-nya ya. Kalau nggak salah ya, tepatnya. Nanti dikali sama cos theta-nya. Cos theta-nya 145 derajat. Ini rada riskan ya, soalnya biasanya kebanyakan itu langsung ngemasukin cos theta-nya itu 35 derajat. Padahal itu bukan, karena ini permukaan tersebut dipengaruhi oleh medan listrik dengan E sama dengan 1800 dengan sudut theta sama dengan 35 derajat relatif terhadap arah normal permukaan tersebut. Berarti cuma dari arah normal ke E-nya ini, ke medan listriknya aja gitu. Bukan ke bidangnya gitu kan. Hitunglah flux listrik yang melewati permukaan tersebut. Nah, kalau dia mencari flux listrik yang melewati medan listrik, itu benar pakai 35 derajat. Tapi kalau di sini melewati permukaan, berarti harus keseluruhan gitu. Karena dia kan nembus ya, kayak nembus dari atas sampai ke bawah ke bawah permukaan gitu. Jadi pakainya 180 derajat. Kenapa nggak pakai 360 derajat, Kak? Gitu misalkan. Ya kalau 360 derajat berarti dia ke atas lagi dong. Berarti dia si medan listriknya nggak ada medan listrik, jadi cuma di sini aja gitu. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Kak. Oke. Ini siapa, Ivan ya? Iya, Kak. Oke. Ini boleh sambil dicatat dulu nih, teman-teman. Boleh sambil catat, boleh sambil kalau haus minum gitu kan. Yang nggak puasa. Sambil kita lanjut. Ini udah 3 soal kita bahas buat materi medan listrik. Jadi kita mungkin bakal lanjut ke materi berikutnya. Bentar. Aku stop share dulu. Iya, izin bertanya, Kak. Bentar ya, mungkin 5 menit. Bentar ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh di-keep dulu. Oke, udah kelihatan share screen-nya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Ini ya.
terdapat sebuah jaring kupu-kupu yang berada di dalam pengaruh medan listrik seperti pada gambar di bawah. Diketahui medan listriknya uniform sebesar 3 dan kawat dari jaring tersebut berbentuk lingkaran, memiliki jari-jari 11 cm dan diarahkan tegak lurus terhadap arah medan listrik. Jaringnya tidak memiliki muatan, kemudian tentukan flux listrik yang melewati jaring tersebut. Nah, flux listrik yang melewati permukaan itu dibatasi dengan lingkaran, dapat ditentukan dengan menggunakan rumus kayak tadi tuh teman-teman, yang ada EA cos theta kayak tadi tuh. Berarti nanti segini. Dari rumus ini ya, dari rumus yang tadi, dari flux sama dengan, ini yang rumus umumnya kan ya, dari sama dengan E dikali A dikali cos theta. Nah, kemudian rumus ini diturunkan biar ketemu hasilnya. Bentar, nggak jelas ya, aku ulang dulu. E A cos theta. Nah, kemudian rumus ini nanti diturunkan. Rumus ini nanti diturunkan dari medan listrik. Rumus medan listrik tuh gimana? Terus, tapi kalau medan listrik nggak perlu diturunkan ya, soalnya ini kan udah diketahui E-nya nih, nanti jadi tinggal masukin aja. Terus buat A mungkin ya, yang diturunkan berarti yang ini nih, yang A cos theta ini. Berarti kan ini lingkaran ya, luas lingkaran ya. Luas lingkaran berarti bisa kita turunin, ntar jadi E dikali, ini E ya, bukan G ya. Ulang. Berarti E dikali rumus ini. Berarti nanti rumus lingkaran, berarti luasnya kan PD, kalau full satu lingkaran ya, PD kuadrat ya kalau nggak salah, PD kuadrat. Berarti D-nya itu kita ganti A sekalian. Berarti dikali Pi A kuadrat. Oke. Pi A kuadrat. Nah, ntar dimasukin aja tuh, apa namanya, E-nya berapa, terus Pi-nya udah pasti tahu, terus A-nya berapa tuh, A-nya udah diketahui 11 cm. Nah, berarti nanti untuk mencari, apa namanya, flux yang melewati jaring ya, berarti yang melewati jaring nanti, gitu. Berarti buat fluxnya berarti sama dengan flux aksen gitu. Flux aksen itu flux yang melewati jaringnya. Flux aksen. Nah, rumusnya sama kayak yang pertama tuh. Berarti nanti tinggal dimasukin aja tuh dari E dikali Pi A kuadrat gitu. Tinggal dimasukin aja itu buat flux aksennya. Nah, karena dia apa ya istilahnya, oke, udah bener kok, udah tinggal gitu aja. Ntar tinggal dimasukin aja ininya, apa namanya, si E dikali Pi A kuadratnya. Itu buat nomor 1. Cukup gampang ya, cuman dari satu rumus, itu dari yang E A cos theta. Terus ntar luas lingkaran udah. Oke. Diarahkan tegak lurus terhadap arah medan listrik, jaringnya tidak memiliki muatan. Oke. Nah, gini yang perlu dinotis, kalau dia flux listriknya aja, itu dia kan nilainya positif. Sedangkan kalau dia hingga melewati melewati jaring, kan kalau dari sini kan dia arahnya ke arah kanan tuh. Sama kayak tadi, sama kayak yang nomor berapa ya? Yang soal sebelumnya yang apa namanya, arah medan listriknya tuh dari arah ke atas sampai ke bawah tadi loh, kayak yang kayak gini-gini tadi loh. Itu kan melewati bidang kan, yang di atas ini positif, yang di bawah kan negatif. Nah, di sini juga sama, yang di sini mulai dari kiri ke kanan. Berarti nanti apa namanya, dari
arah positif ke negatif, terserah. Ini berarti kalau di sebelah kiri gimana? Negatif atau positif, nah ntar melewati ke sebelah kanan tuh. Berarti nanti si flux aksennya ini atau flux listrik yang melewati jaring itu nilainya enggak positif. Kalau positif kan dia yang flux listrik yang tidak melewati jaring. Nah, berarti yang melewati jaring nanti dia kemungkinan itu bakal negatif gitu karena dia melewati bidang kayak melewati bidang gitu kan. Sama kayak yang soal tadi tuh gitu. Sama kayak gitu sih sebenarnya konsepnya. Mungkin dia masih rada gampang. Kita lanjut aja dulu. Oke, kita lanjut. Mungkin ke nomor 3 kali yang rada asing ya. Ke nomor 3. Nah, pada gambar di bawah ini, di bawah terdapat sebuah bagian dari pipa logam panjang dan tipis dengan radius R sama dengan 3 cm. Pipa tersebut memiliki rapat muatan yaitu 2 kali 10⁻⁸. Kemudian tentukan besar medan listrik E pada radius R/2 sama 2R gitu ya. Nah, oke. Untuk yang pertama, untuk kita mencari dulu yang bagian A yang R/2 mungkin ya. Kalau untuk R/2 ini kayak yang kita tahu, sistem tersebut kan pasti memiliki simetri bola ya, karena dia kan kayak lingkaran gitu kan. Terus dia kan bentuknya nggak lingkaran permukaan doang, tapi kan kayak pipa itu kan pasti berarti kan memiliki kayak simetri bola. Nah, sehingga kita bisa membuat permukaan Gauss-nya tuh sebagai bentuk bola dengan radius R dan luas permukaannya itu berarti A-nya sama dengan berapa berarti? 4 PR kuadrat. 4 PR kuadrat. Ini kan nggak salah dari rumus tabok ya. Ini bola ya, bola. Nah, muatan listrik di permukaan bolanya itu adalah Q kan, muatan listriknya kan adalah Q. Nah, rumusnya adalah Q. Berarti untuk Q-nya ini kan, kalian tahu nggak sih yang rumus ini tuh dikali sama A-nya. Nah, tinggal dimasukin aja hukum Gauss-nya, Q-nya dimasukin, terus A-nya juga 4 PR kuadrat, ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Nah, terus kita hitung total flux listrik yang melewati permukaan bola dengan menggunakan hukum Gauss-nya itu yang itu kan. Nah, berarti ntar langsung aja buat si A-nya ini untuk menjawab nomor A ini. Berarti Q sama dengan 4 PR kuadrat. 4 PR kuadrat. Jelek banget. 4 PR kuadrat dikali sama si ini. Nah, ntar tinggal dimasukin aja totalnya berapa tuh. Ini kan udah ada muatan ini ya. 4 PR-nya, R-nya kan 3 cm. Terus dimasukin lambda ininya 2 kali 10⁻⁸. Udah tinggal dimasukin aja, ntar ketemu berapa sih A-nya itu. Terus kita coba menjawab yang B. Nah, untuk yang B ini berarti 2R ya. Karena 2R, kalau tadi kan R/2. Kalau R/2
R per 2. R-nya R per 2. Oh, berarti kan yang tadi kan R-nya setengahnya berarti ya. Setengahnya. Sedangkan untuk apa namanya yang nomor B ini 2R-nya. Berarti kayak diameter sih jatuhnya ya. Jadi segini kan. Nah, ini kan 2R. Nah, untuk mencari fluxnya ini, kita bisa pakai persamaan kayak gini. Fluxnya berarti dari Q yang udah diketahui, per ini. Nah, N0-nya. N0-nya tuh dari mana? Ada yang tahu dari mana? Di N0-nya sendiri itu kan, itu sebenarnya dari ini ya, kan penurunan rumus sebenarnya hukum Gauss kan ini kan Q sama dengan N0 dikali sama flux. Nah, gitu kan. Terus kita di sini kan kita mencari si fluxnya ini. Terus kan si Q-nya kan udah diketahui ya. Nah, itu. Terus si N0-nya udah diketahui belum di sini? Kayaknya belum diketahui ya si N0-nya ya. Jadi nanti bisa ditulisin aja N0 gitu kalau emang belum diketahui. Ini kayaknya kurang, di soalnya masih ada kurang deh. Berarti mata mesin bola kita dihitung dulu total flux listrik melewati permukaan bola dengan menggunakan hukum Gauss. Terus Q-nya udah kayak gini. Tinggal dimasukin aja nanti. Ini kan Q-nya udah diketahui. Fluxnya belum. N0-nya kayaknya belum ada juga ya. Karena belum ada berarti ini nanti ditulis aja angkanya berapa di N0 gitu. Dibagi berarti ya. Berarti ditulis saja Q-nya nanti berapa gitu. Berarti jawaban di sini buat fluxnya nanti masih belum selesai ya, masih nilai Q dari A tadi dibagi sama N0. Sebenarnya N0 belum diketahui. Gitu. Oke, ya masih kurang info deh yang nomor 3 ini. Yang mungkin kita lanjut aja dulu ke soal berikutnya. Tanya Kak, Ya. buat itu kenapa A-nya sama dengan 4 kali PR kuadrat ya Kak? Oh, ini kan ini ya, apa namanya, luas permukaan tabung ya, kalau nggak salah ya. Apa luas tabung gitu loh. Ini kan ini ya, apa namanya, kayak pipa gitu kan, kayak pipa. Tapi dia nggak punya ini kan, apa namanya, kan sepengetahuan kamu A itu apa? Luas kan Kak? Nah, kan dari yang sebelum-sebelumnya kan kita bisa memasukkan A-nya itu kan luasnya. Berarti di sini kita bisa mengasumsikannya sebagai luas tabung karena di sini kan terdapat sebuah pipa gitu ya. Pipa kan udah kayak gini nih. Nah, berarti kan nggak jauh beda dari tabung gitu kan. Cuma kalau nggak salah 4 PR kuadrat nggak sih? Atau apa? Coba di ini lagi. Pokoknya A-nya Itu itu luas kalau nggak salah permuka luas bola ya. tabungnya itu tabung dalam doang atau nggak termasuk alas? Kalau dari sini berarti ini kita harus mencari luas tabungnya kan, luas dalamnya gitu kan. Karena di sini nggak ada ininya juga, di bagian luarnya nggak ada tutup atau tutup atas bawahnya juga kan. Karena medan listrik kan lewatnya di ini, di bagian dalamnya gitu kan. Kecuali ntar kalau misal di soal biasanya tuh diketahui sih, kayak misal medan listrik di bagian luar atau medan listrik di bagian dalam. Sebenarnya kan sama aja mau mau apa namanya, luas tabung di dalam atau luas tabung di luar kan sama aja. Sama-sama luas permukaan. Pokoknya luas permukaan deh. Gimana, Mas bingung?
Sudah Masih Kak, bingung ya kayaknya. lanjut aja nggak apa-apa sih Kak. Oke, ini paling cuman juga nggak tahu nih bakal keluar apa enggak. Gini. Ini ya kita bayangin gitu loh, terdapat sebuah permukaan Gauss silinder gitu kan. Silinder dengan luas permukaannya itu A dengan jari-jari sekian gitu kan. Nah yaudah, ntar tinggal dimasukin aja luas permukaannya gitu. Ya masih bingung ya. Jadi kita coba cari soal apa, kita coba ke nomor nomor berapa ya yang lebih gampang? Nomor, bentar aku hapus annotate-nya dulu. Kayaknya nomor 4 deh. Terdapat sebuah bola konduktor berjari-jari 0,15 meter. Panjang banget ya. Oh enggak deh. Permukaan bola tersebut memiliki potensial listrik 200 V dengan potensial sama dengan 0 di titik tak hingganya. Tentukan besar muatan dan rapat muatan di permukaannya. Berarti gini. Kalau yang kita tahu, berarti kita di sini harus menentukan besar muatannya dulu. Besar muatan, berarti aku di sebelah kiri sini ya. Besar muatan berarti Q-nya. Berarti Q sama dengan, ini apa? Berarti pakai persamaan ini ya. 4Pi E0 Pi kali R. Gitu kan? Nah, ntar tinggal dimasukin 4-nya, 4Pi E0-nya, E0 berarti? Terus V-nya 200. R-nya 0,15. Nah, 0,15 benar. 4Pi 0 E0. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Tapi E0-nya mana ya? Dengan potensial sama dengan 0 di titik tak hingganya. Oh, berarti 0 ya? Oh, dengan potensial listrik 200 V. Berarti kayaknya nanti bisa dihilangin. Terus buat rapat muatan, ini kan besar muatan. Rapat muatan berarti kayak gini nih. Nah, rapat muatan berarti nanti besar muatan dibagi sama besar muatan dibagi 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat gitu. Nah, ntar muatannya dari Q-nya dari yang besar muatan tuh dimasukin 4 pi R kuadrat. Itu mungkin gini gampang kan? Yang nomor 4. Gampang ya. Gimana? E0-nya kayaknya 0 ya. E0 kayaknya 0 dengan potensial sama dengan 0 di titik tak hingganya gitu. Permukaan bola tersebut memiliki potensial listrik 200 volt. Oke. Oke, mungkin kita move ke materi berikutnya ya. Ini udah 2:30. Semoga cukup ya. Kita move ke ini selanjutnya. Ntar aku pindah dulu. Terus ke materi berikutnya. Itu ada apa ya? Kalau nggak salah ada kapasitor. Sebentar. Aku izin share screen. Kapasitor. Nah, udah muncul belum share screen-nya, guys? Sudah Kak. Oke. Kita baca-baca dulu. Nih, siapa tahu. Oke, mulai nomor 1 ya. Nomor 1 dari kapasitor materinya. Terdapat 2 buah lempengan logam dengan luas permukaannya masing-masing adalah 1 meter kuadrat. 2 buah lempengan logam ini digunakan untuk membuat sebuah kapasitor pelat sejajar. Nah, yang A, jika kapasitansi dari kapasitor yang akan dibuat adalah 1F, berapa jarak antara kedua lempengan? Yang kedua, apakah kapasitor ini sebenarnya dapat dibuat gitu kan? Nah, sebenarnya untuk bagian 2 ini kita dapat langsung E0. Sebenarnya buat
bagian A ini kita dapat langsung pakai merumuskan gini. Kalau nggak salah E0 tuh udah ada konstantanya ya, udah ada ininya ya. Berapa sih aku lupa deh. Ntar sambil nyari juga. Nilai E0. Nah, belum ada. Pokoknya kalau nggak salah, berapa ya? Pokoknya kalau nggak salah tuh ada kok. Coba nanti aku buka lagi. Jika kapasitansi dari kapasitor yang akan dibuat adalah 1F, berapa jarak antar kedua lempengannya? Nah, berarti jarak ya, berarti pakai D. D kok kayak flux. D sama dengan E0 dikali A per C. Dikali A per C gitu. Nah, A-nya itu udah diketahui kan 1 meter kuadrat, terus C-nya juga udah diketahui nih 1F gitu kan. Ntar tinggal di ini. Kalau nggak salah, E0-nya udah ada ketentuannya berapa gitu, aku lupa deh. Ntar dimasukin aja E0-nya. Terus buat nomor B, apakah kapasitor ini sebenarnya dapat dibuat? Nah, untuk bagian B ini sebenarnya diperhatikan bahwa kalau nilai D-nya ini besar, dia bisa kapasitor ini bisa dibuat. Tapi kalau nilai D-nya kecil, kapasitor ini nggak bisa dibuat gitu. Ntar keywordnya gitu ya. Kalau nilai D-nya negatif nih, sampai negatif yang banyak banget, berarti dia nggak bisa dibuat. Tapi kalau nilainya masih agak besar, itu masih memungkinkan untuk kapasitor ini dibuat gitu. Karena kalau nilainya terlalu kecil kan dia tidak mampu ini ya, tidak bisa menghidupkan sesuatu itu kan. Maksudnya kayak dia kan sebagai ini kan kapasitor. Nah, jadi nilainya harus besar lah gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung analisis masing-masing ya. Cuman dari aku keywordnya itu tadi, kalau dia nilainya terlalu kecil, dia tidak bisa dibuat kapasitornya. Tapi kalau nilainya masih besar, dia bisa dibuat gitu. Ini kita lanjut aja ke nomor berapa ya? Ini kapasitor tuh rada ini agak panjang-panjang ya guys ya. Kita lanjut ke nomor, bentar, annotate-nya kurangin. Oke, kita lanjut ke nomor berapa yang kira-kira ini. Sebuah kapasitor tabung sungguh penurunan rumus untuk mendapatkan kapasitansinya. Oke, berapa rumus jadi? Kayaknya nggak mungkin kalau disuruh penurunan rumus ya besok. Pasti biasanya harus ada hasil jadi. Ya kan dihasilkan, ini kayaknya enggak deh. Nomor 23 kayaknya enggak. Kayaknya nomor 3 aja deh. Nomor 4. Kita ke nomor 4. Coba ke nomor 4. Nah, pada gambar di bawah, gambarnya mana? Enggak ada ya. Terdapat sebuah kapasitor pelat sejajar dengan luas A. Oh, nggak perlu ada gambar, nggak apa-apa sih. Datanya udah lengkap kayaknya ya. Pada gambar di bawah, terdapat sebuah kapasitor pelat sejajar dengan luas A sama dengan 10,5 cm kuadrat dan pelatnya berjarak 2D atau sama dengan 7,12 mm. Sebelah kiri dari kapasitor tersebut diisi oleh material dielektrik dengan konstanta dielektriknya yaitu 21. Kemudian bagian kanan atasnya juga diisi dengan material dielektrik dengan 42, nilai 42. Kemudian bagian kanan bawahnya juga serupa yaitu K3 sama dengan 58. Berapa besar kapasitansinya? Kayaknya bingung ya kalian kalau nggak ada gambar. Mungkin coba aku ini ntar. Aku mau coba ngegambarin buat nomor 4 ini. Siapa tahu belum kebayang. Aku juga belum kebayang ya. Aku coba gambar yang nomor 4. Tuh.
ini 4. Mungkin aku coba gambar di sebelah mana yang gede. Mungkin gini deh. Gini aja deh, kotak. Pakai yang kotak aja deh. Bentuk kotak. Nah, mungkin gini. Ini kan kotak merah nih ya. Kotak merah, terus habis itu gambar pakai warna, misal warna kuning. Nah, di sini gini. Terdapat sebuah kapasitor plat sejati adalah dan platnya berjarak 2D. Nah, berarti di sini tuh 2D. Nah, terus ntar sebelah kiri dari kapasitor tersebut diisi oleh material dielektrik dengan K1. Ini ini berarti dibagi 2 ya, dibagi 2 karena ada kiri sama kanan. Bagi 2, di sini K1 maksudnya. Terus bagian kanan atas, berarti di sini di sebelah kanan itu dibagi jadi 2 lagi. Nah, ini K2, ini K3. Nah, kira-kira gini. Oke, bayangnya gini ya, mungkin buat teman-teman. Sorry. Ini 2D-nya kelihatan jelas nggak sih? Ntar, aku hapus dulu aku nanti. 2D. Nah, berapakah besar kapasitansinya? Oke. Berarti untuk nomor 4 ini sebenarnya kan dapat dipecah menjadi 3 kapasitor ya. Nah, dengan kapasitansinya tuh ini, kayak gini dulu. Sebenarnya rumus kapasitor kan cuma satu ya. C sama dengan N0 dikali A, nah dikali K, dibagi sama kalau dibagi sama D-nya. Nah, tapi kita lihat lagi di sini. Nah, ini rumus umumnya nih ya, rumus umumnya. Terus oke. Nah, berarti langsung aja kita masukin ke kapasitor 1, 2, 3 masing-masing ya. Kapasitor 1 sama nih, dimasukin N0 dikali A dikali K1 berarti ya. Nah, buat D-nya ini, karena dia di sini 2D, berarti dia 2D kan, 2D dikali 2D. Luasnya ya berarti ya, di sini. Di ini kan 2D. Nah, oke. Berarti dia 2D. Nah, buat C1-nya berarti 2D. Terus buat K2 sama, berarti N0 dikali A dikali K2 dikali D, D-nya berarti kan kalau segini kan D, kalau segini kan D, kalau segini juga D. Ya udah, berarti D-nya itu D aja, terus yang C3 itu sama kayak yang K3 gitu. Yang C3 sama dengan C2, rumusnya sama kayak gitu. Cuman beda di bagian konstantanya aja gitu dimasukinnya ya. Nah, kalau udah kayak gitu, masukin satu-satu, ntar diperhatiin aja di bagian C2 sama C3. Sebenarnya itu terhubung secara seri kan, sedangkan C1-nya itu kan paralel. Nah, berarti nanti tinggal diinin aja, kayak untuk mencari kapasitansinya, langsung aja C sama dengan, berarti kan C1-nya kan paralel, berarti dia terpisah. Jadi C1 sama dengan C2, C3 per C2 plus C3 gitu. Nah, dan ntar tinggal dimasukin aja C-nya, C1-nya apa, C2, C3-nya gitu. Ntar udah ketemu hasilnya berapa. Ini mungkin yang rada ribet ya nomor 4 ini. Cuman sebenarnya pasti bisa. Soal yang lainnya lebih ini kok. Udah, mungkin buat review hari ini kayaknya udah sampai segitu aja ya. Ini sebenarnya masih kurang sih materinya, cuman nanti soal-soal sama pembahasannya aku kirim ke drive gitu kali ya. Ntar bisa aku kirim ke siapa gitu yang boleh. Yang aku ada nomornya gitu. Atau mau aku lewatin Bang Humam aja kali ya? Iya, boleh. Oke, mungkin aku izin stop share dulu.
semoga besok teman-teman UTS-nya lancar semua. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran juga dan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai.